Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 37, Bulan Madu sama Mas lebih banyak di kamar. Kalau begitu ayo kita cepat pulang. Kita harus berangkat ke bandara detik ini juga. Senyum lebar Kevin hilang sudah rasa curiga dan khawatirnya tadi. Xia mengangguk sambil tersenyum. Mereka sudah berkemas sebelumnya, jadi tinggal nunggu perintah dari Kevin saja kapan OTW-nya. Xia dan Kevin berangkat ke Paris. Haris heboh mencari tempat tinggal Xia untuk meminta maaf lagi. Aku tidak boleh kehilangan Xia, ya tidak boleh. Haris seperti orang gila mencari tempat tinggal Xia dan Kevin. Ia seperti seorang fans fanatik artis saja, mencari tempat tinggal idola lewat berita. Di apartemen Sky, gumam Haris dengan seringainya. Haris menjual murah perusahaannya, tidak ada alasan baginya untuk tetap mempertahankan perusahaan itu. Yang ada Haris akan terlilit hutang. Dengan beberapa karyawan di sana meminta gaji. Lebih baik Haris jual saja, begitulah pikiran terbaiknya saat ini. Haris bahkan sudah menjual setelan baju formal, sepatu pantofelnya. Hartanya sekarang mulai terkuras habis dijual, hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dompet mahal juga sudah terjual. Kevin benar-benar membuat hidup Haris jadi lebih menderita. Haris sudah mencoba melamar pekerjaan tapi selalu ditolak. Padahal ia tamatan terbaik Universitas Bandung. Haris memang orangnya boros. Tentu uang di tangannya cepat habis. Ia tidak tahu kemana harus mengadu. Jadi pikirannya saat ini hanya ada satu jawaban, yaitu Xia. Kini Haris ada di gedung apartemen Sky, di mana tempat itu adalah tempat tinggal Kevin dan Xia. Haris menggunakan berbagai cara licik, hingga berhasil masuk ke gedung itu tanpa bertemu satpam. Bagaimana ini? Gumam Haris pelan. Haris melihat sekeliling banyak satpam penjaga, bolak-balik di depan pintu masuk gedung apartemen. Alhasil Haris lewat jalan belakang mengendap-endap seperti maling, dan akhirnya tiba di depan nomor apartemen Kevin dan Xia. Haris menarik nafas dalam-dalam lalu menekan bel itu, tidak ada jawaban. Haris tidak menyerah sampai penghuni apartemen lain keluar dari apartemennya. Melihat ke arah Haris dengan tatapan tak suka. Oh, apartemen itu kosong. Penghuninya lagi bulan madu ke luar negeri. Jadi jangan menekan belnya lagi. Berisik, tahu tidak? Maki penghuni apartemen tetangga. Tahu ini, berisik banget. Umpat yang lainnya, sana pergi, mereka tidak ada di dalam sana. Usir yang lainnya, apa dia tidak melihat berita? Haris mengepalkan tangannya, mendengar kabar Xia dan Kevin bulan madu. Oh, bersenang-senang di atasku? Oke, awas aja kalian. Umpat Haris dengan mata memerah. Haris duduk di depan pintu apartemen Xia dan Kevin lalu melihat ponselnya.
Satu-satunya hartanya yang tidak bisa dijual olehnya. Apa Kevin Breng? Itu yang menyulitkanku? Gumam Haris bertanya-tanya. Haris melihat lagi berita Syah dan Kevin yang memang pergi ke Paris dikabarkan bulan madu, tanpa tahu apa rencana pengantin baru itu yang sebenarnya. Haris kini tumbang di ranjangnya sambil menatap langit-langit kamarnya. Jadi memang dia pelakunya? Apa dia mau menunjukkan diri aku tidak pantas dengan Syah? Karena dia bisa membuatku tidak punya apa-apa lagi sekarang? Aku akan buktikan kalau aku adalah pengganti presdir utama Syah Group. Aku akan melawanmu sampai akhir, dan Syah. Aku akan merebut Syah darimu. Haris kini makin yakin Kevinlah yang membuatnya kesulitan seperti sekarang. Di negara lain, Syah dan Kevin telah tiba di hotel penginapan mereka di negara Paris. Lelah? Tanya Kevin memijit-mijit bahu Syah. Iya mas tidak lelah? Tanya Syah. Tidak, memelukmu saja rasa lelahku hilang begitu saja. Kevin memeluk Syah dari belakang. Syah mengulum senyumnya. Kenapa mas jadi pandai menggombal sih? Kevin terkekeh. Ia sendiri juga tidak mengerti kenapa ia bisa berubah seperti sekarang. Ada berita apa mas? Tanya Syah melihat Kevin tengah teleponan dengan Bayu dari Indonesia. Haris katanya dia masuk ke gedung apartemen kita. Jawab Kevin dengan tenang. Hah, kok bisa? Kaget Syah. Syah tahu apartemen Sky penjagaannya sangat ketat. Dan tidak mudah bagi orang asing untuk bisa masuk ke dalam sana. Kecuali diberi izin oleh pemilik apartemen di dalam gedung apartemen itu sendiri. Lalu bagaimana mas? Tanya Syah mendekat. Kevin menarik pinggang Syah hingga terduduk di pangkuannya. Syah melingkarkan tangannya di leher Kevin. Dengan tatapan penasaran akan sesuatu. Tentu saja dia diusir. Jawab Kevin. Sepertinya dia pasti sudah mengetahui dalang di balik kesulitannya saat ini mas. Gumam Syah. Kamu sangat mengenalnya ya? Tanya Kevin tak suka. Syah tersenyum lebar. Demi menghilangkan rasa cemburu sang suaminya, yang emang tukang cemburuan dan begitu posesif. Oh ya mas, bola bagaimana? Kenapa aku tidak mendengar berita tentangnya lagi? Seolah dia itu hilang di telan bumi. Tanya Syah mengalihkan. Kevin menghela nafas panjang. Dia sudah kabur. Dan aku membiarkannya kabur. Karena dia kabur atau tidak hasilnya tetap sama. Dia akan menderita baik di dalam penjara maupun di luar penjara. Jawab Kevin. Syah mengangguk-ngangguk mengerti. Keesokan malamnya. Acara pesta di aula hotel tempat menginap Syah dan Kevin digelar. Syah terlihat sangat cantik saat ini dengan gaun megah yang membalut tubuh rampingnya. Rambut Syah ditata sedemikian rupa indahnya. Serta make up tipis yang membuat wajah Syah makin bersinar.
Kevin dan Xia tiba di aula pesta, semua mata tertuju pada Xia. Para pria di negara Paris menyukai wajah cantik wanita Asia, terutama Indonesia. Yang cantiknya berbeda serta unik pastinya. Berbeda dengan cantiknya perempuan asli negara Paris. Kevin merangkul pinggang Xia dengan posesif. Lalu mengenalkan Xia pada rekan-rekannya dengan bahasa negara Perancis. Sebagai asisten sekaligus istrinya Kevin Chandrawinata, Kevin terkejut sesaat menoleh ke Xia yang bisa berbahasa Perancis. Ah, aku lupa Xia lulusan Universitas Amerika, pasti menguasai bahasa ini. Batin Kevin mengerti betapa beruntungnya Kevin memiliki istri yang multitalenta seperti Xia. Xia bisa mengenalkan perusahaan Xia Group dengan sangat baik pada presidir utama bos besar perusahaan yang ada di Paris ini. Anda sangat hebat menemukan perempuan seperti Nona Xia, Tuan Chandrawinata. Istri Anda sangat pintar, saya tidak menyangka. Putri tunggal perusahaan Xia Group sangat pintar. Semua orang memuji Xia pada Kevin dengan bahasa Perancis. Kevin mengucapkan terima kasih, sedangkan Xia tersenyum lebar ke arah Kevin, yang sedang mengelus sayang kepalanya. Bagaimana kamu bisa sehebat ini, sayang? Bisik Kevin yang kini tengah berdansa dengan Xia. Xia tersenyum hangat. Suamiku pria sempurna, jadi aku harus belajar jadi perempuan sempurna untukmu. Jadi tidak ada perempuan lain yang bisa menandingiku. Kevin dibuat gemas dengan Xia yang sangat pintar dan cerdik. Aku tidak akan bisa berpaling darimu jika begitu, jalan otak cerdasmu ini. Kevin mengetuk kening Xia sambil tersenyum begitu tampannya. Xia menyeringai lebar lalu memeluk Kevin. Kevin mencium sayang bahu Xia. Yah, dia benar-benar sudah terpikat sempurna dengan gadis culunnya itu, yang menyimpan banyak rahasia. Saat ini mereka jadi pusat perhatian orang yang ada di sana. Betapa romantisnya Xia dan Kevin. Para pria terpikat dengan tawa riang Xia, dan para wanita malah terpikat ketampanan Kevin. Yang berbeda dengan khas negara mereka juga. Keesokan paginya, Xia dan Kevin berada di Paris hanya 3 hari saja. Itu tidak termasuk hari mereka kembali ke Indonesia. Maaf sayang, kita di sini bulan madu cuma 2 hari penuh saja. Apa kamu marah sayang? Tanya Kevin. Xia tersenyum lebar ke arah Kevin. Sama sekali tidak, Mas. Jawab Xia dengan senyum manisnya. Apa perlu kita tambah lagi masa bulan madunya? Tanya Kevin dengan serius. Tidak usah, Mas. Lagian kalau bulan madu sama Mas lebih banyak di kamar. Daripada jalan-jalan lebih baik kembali aja ke Indonesia. Bisa menghasilkan uang dan bisa bulan madu di kamar juga kan? Kevin mengulum senyumnya. Istriku memang sangat pintar ya. Mas licik, aku harus pintar dong. Ucap Xia dengan bangga. Sekarang katakan kamu mau kemana? Tanya Kevin dengan gemas menangkup pipi Xia. Sebelumnya aku pernah ke Gembok Cinta dengan Wiwin.
tapi belum pernah bersama pria. Impian aku selama ini ingin pergi ke sana dengan pacarku. Mas mau menjadi pacar aku? Kevin mengangguk-angguk mau. Kapanpun Nyonya Chandrawinata butuh. Hamba siap melayani, kata Kevin dengan formalnya. Xia tergelak seketika lalu mengecup pipi Kevin. I love you. Ucap Xia manja. I love you too very much. Balas Kevin dan sebuah kecupan bibir mendarat di bibir Xia. Xia tersenyum cerah mengusap rahang Kevin. Ia tidak pernah merasakan kebahagiaan seperti ini, dengan dicintai oleh seorang pria. Saat ini Xia begitu bersyukur. Pengkhianatan mantan kekasihnya dulu membuatnya bertemu dengan pria sehebat Kevin dan seromantis Kevin. Sekarang ayo bersiap. Ajak Kevin mengusap kepala Xia. Sesuai janji Kevin. Ia membawa Xia ke Menara Eiffel, terutama ke tempat gembok cinta. Mereka bermain di sana seperti pasangan sedang berpacaran pada umumnya. Beberapa pasangan kekasih yang ada di sana juga gemas dengan kemesraan mereka. Mas, oh, Xia pura-pura terjatuh lalu meniup-niup lututnya. Kevin yang sudah jauh dari Xia berbalik badan. Lalu kembali ke Xia dan berlutut di depan Xia. Mana yang sakit sayang? Coba aku lihat. Kevin dengan khawatir memegang betis Xia. Xia tersenyum licik lalu memukul-mukul dada bidang suaminya. Hingga Kevin akhirnya tahu Xia sedang membohonginya. Lihatlah tawa gembiranya berhasil menangkap dan memukulnya. Awas kamu nanti malam sayang. Ancam Kevin dengan gemas mencubit pipi Xia. Xia membeku seketika, lalu tersenyum manis. Mas sungguh akan menghukumku? Tanya Xia dengan nada manja dibuat-buat. Tidak ada tawar-menawar. Ujar Kevin dengan santai. Xia menghela nafas panjang. Mas, kenapa jahat sekali? Xia berpura-pura sedih dan memainkan perannya. Kevin memeluk Xia dengan mesra. Maaf sayang, jangan sedih, baiklah hukumanmu aku kurangi. Tapi harus kamu yang berinisiatif. Seringai licik Kevin tak mau kalah. Xia membelalakan matanya. Mas, rengek Xia. Kevin tergelak. Cobalah menjadi perempuan barbar di atas ranjang sayang. Aku pasti makin klepek-klepek padamu, wanitaku. Aku malu. Cicit Xia dengan muka merah padam. Kevin tertawa kecil. Apa yang membuatmu malu sayang? Kita sudah melakukannya berkali-kali. Apa kamu benar tidak mau belajar Lagian hanya aku saja yang tahu kebarbaranmu nantinya. Xia mengangguk malu-malu jadinya. Kevin mengecup kening Xia sambil tersenyum begitu tampan. Ia benar-benar gemas Xia yang terkadang nakal dan suka mengerjainya. Tapi sebenarnya Xia gadis polos dan sangat patuh. Cukup lama mereka bermain-main ke sana kemari. Akhirnya Xia dan Kevin pergi ke restoran malam.
untuk mengisi perut yang sudah berdemo ria. Abis ini mau kemana lagi sayang? Tanya Kevin. Mas tidak lelah? Tanya Sya. Kenapa aku harus kelelahan untukmu sayang? Anggap saja semua waktuku saat ini milikmu. Kita cuma punya waktu 2 kali 24 jam. Kamu seharusnya tidak membuang-buang waktu untuk bersenang-senang. Iya kan? Sya tersenyum manis selalu bangkit dan memeluk Kevin dengan senang dengan duduk di pangkuan Kevin. Kalau kata-katamu seperti ini mas, aku merasa bulan madu kita 2 hari ini akan seperti 2 minggu rasanya. Terima kasih mas, aku janji akan belajar menyenangkanmu di atas ranjang. Kevin tersenyum lebar menyibakkan rambut Sya kebalik daun telinga Sya. Aku tunggu itu. Tantang Kevin. Sya manggut-manggut jadinya. Selama 2 hari Sya dan Kevin lebih banyak menghabiskan waktu di luar hotel. Walaupun Kevin ingin mereka berada di atas ranjang selalu. Tapi Kevin juga tidak boleh egois. Bagi Kevin kebahagiaan Sya di atas segala keinginannya. Kevin terlalu mengistimewakan Sya karena hanya Sya yang bisa ia sentuh. Bersambung.